When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. 'Cause your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You are more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us. You are more than enough for me. 'Cause when the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. 'Cause your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You are more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you are in control. Grace overflows in us. You are more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Oh, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. 'Cause your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You are more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you are in control. Grace overflows in us. You are more than enough for me. Oh, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita datang, kita mau beribadah ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada hari ini pastikan kita semua fokus melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada karena kebaikan-Mu. Kami ingin beribadah Tuhan, membawa rasa syukur kami ke hadapan-Mu. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam-Mu kami berdoa. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my day, I want to pray the wonders of your mighty love. You're my comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never just to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none. Tiada seperti Engkau Tuhan. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love, my comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never just to worship you. Yeah. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty. Oh, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the word of your hand. Forever, forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to
the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Biar semua lidah mengakui Engkau besar Tuhan. Yeah, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand forever. Nothing compares to the promise I have in you. Sing, shout to the Lord, yeah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing, yeah. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand forever. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compared, nothing compared to the promise. Nothing compared, nothing compared to the promise I have in you. Nothing compares, Lord. Tiada yang membandingkan Tuhan kasih-Mu buat kami. Tiada yang menandingi kasih-Mu buat kami Tuhan. Janji-Mu iya dan amin. Engkau dahsyat di dalam kami Tuhan. Hari ini kami ingin memuji-Mu, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari teman-teman yang siap katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita, amin. Kita mau menyanyikan lagu ini, sebab Dialah kekuatan dan mazmur kita. Yeah, oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, yeah, dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami yakin dan percaya Tuhan. Yeah. Sekali lagi nyanyikan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, oh, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Amin, kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau selalu beserta kami. Di tengah kekacauan dunia Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan. Amin. Mari teman-teman dengan penuh iman nyanyikan lagu ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Namun kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah dunia ini, di tengah pandemi sekarang ini Tuhan, kami tidak dapat melihat apa yang ada di depan kami. Hari ini mungkin kami fine, kami baik. Ke depan kami nggak tahu Tuhan. Tapi satu yang kami tahu, Engkau beserta kami, Engkau menjagai kami, dan kasih-Mu tetap selamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah,
walau ku tak dapat berharap. Oh Yesus, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, biar kami terus percaya Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau selalu ada Tuhan. Namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Oh, kau ada untukku. Ya, let's pray. God, we are very thankful. Kita sangat berterima kasih. We are grateful for you. Engkau telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami, terutama di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan. Meskipun keadaan kami sulit, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Kami tahu Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, dan meskipun terkadang situasi kami membuat kami tidak bisa melihat kebaikan-Mu, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau baik, dan kami berterima kasih bahwa setiap dari kami di masa-masa yang sulit seperti ini bisa ada sebagaimana kami ada hingga hari ini, dan semuanya ini hanya karena Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan melalui Kak Radit. Tuhan pakai hamba-Mu supaya dari sini kami bisa belajar, kami bisa semakin bertumbuh mengenal Engkau, dan terlebih lagi kami bisa mengasihi Engkau dengan lebih lagi. So Tuhan bukakan hati kami, Tuhan rendahkan hati kami, pakai Kak Radit secara sempurna di dalam-Mu, sehingga kami semua bisa mengasihi Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. So we thank you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, buat seluruh keluarga GBI Youth Petamburan, Youth Arrow. Terima kasih buat kesempatannya Kak Radit hari ini bisa berbagi sama kalian semua dengan judul Stress, Fear, and Faith. Nah, melihat yang namanya ketiga hal ini, sebenarnya tiga hal ini adalah hal-hal yang sering sekali menjadi teman ya, yang menemani hidup kita sehari-hari. Stress dan juga fear ataupun faith. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa ketiga hal ini memiliki kesamaan yang dimiliki oleh ketiga hal ini, yaitu cara pandang atau cara melihat, atau saya bisa bilang fokus. Nah, kenapa? Karena stres itu kan berarti kita mulai memikirkan, melihat sudut pandang yang memang mengerikan, menakutkan, sampai membuat kita jadinya dipenuhi oleh ketakutan. Padahal kemungkinan besar apa yang kita takutkan belum terjadi. Apa yang kita streskan kemungkinan besar belum terjadi. Menurut sains, apapun yang kita takutkan itu sekitar 97% tidak akan terjadi. Jadi bayangin sebenarnya apa yang kita takutkan
belum tentu terjadi dan kemungkinan besar nggak terjadi. Sama juga bicara tentang faith atau iman juga belum terjadi. Jadi dua-duanya adalah sebuah hal yang dimana kita miliki hari ini, kita pilih hari ini untuk memandang masa depan, untuk memandang segala situasi. Iman memilih untuk percaya walaupun belum terjadi, tapi stres dan takut juga memilih sebelum terjadi. Itu kenapa kalau kita lihat satu cerita yang menarik yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar tentang 12 pengintai. Di Bilangan 13 ayat 25, dan saya bacakan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka diminta Musa untuk mengintai. Lalu sebelum mengintai kan Musa udah bilang bahwa ini tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan yang banyak susu madu, dan memang itu tanah yang Tuhan sudah janjikan supaya mereka bisa tinggal di sana, bisa menempati dan juga menguasainya. Lalu ketika mereka mengintai selama 40 hari, mereka kembali dan mereka membawa sebuah berita. Nah, 10 orang mengatakan seperti ini. Ya, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju berperang menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang perkasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu selanjutnya Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kalau saya langsung loncat ke yang ke ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dengan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kalau kita lihat tadi dari apa yang kita baca, beberapa kali diucapkan kata kami lihat, kami melihat, kami melihat. Bahkan mereka juga melihat bahwa negeri itu memang kaya akan susu madu. Ya, jadi dia mengatakan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Dia kasih contohnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Bahkan di terakhir dia bilang, juga kami lihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. So, yang jadi masalah adalah 10 orang ini melihat kebesaran masalahnya. Dan melihat diri mereka kecil. Yang lebih parah melihat Tuhan lebih kecil. Ya, kenapa? Karena orang-orang ini, orang-orang Israel ini, mereka cenderung memusatkan perhatiannya kepada masalahnya. Terlalu banyak melihat masalah sehingga apa yang kau lihat, apa yang kau fokuskan akan semakin besar. Tapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Kita melihat di beberapa ayat sebelumnya, Yosua adalah abdinya Musa. Ada satu kalimat di mana ketika Musa sedang memberikan persembahan ke dalam bait Allah, di situ Yosua menunggu di luar bait Allah sampai tertidur. Jadi artinya apa? Yosua adalah orang yang juga berada dekat dengan Tuhan atau berada dekat dengan Musa. Sehingga pandangannya Yosua dan pastinya Kaleb karena mereka cukup dekat di situ, dan kita lihat cara pandangnya berbeda. Masalahnya sama, situasinya sama, tempatnya sama, apa yang dilihat sama, tapi cara pandangnya berbeda. Yang satu melihat masalah dari sudut pandang ketidakhadiran Tuhan di hidup mereka. Jadi mereka
kebiasaan tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Bagaimana mereka mengalami Tuhan, mereka bersama dengan Tuhan. Mereka orang-orang yang memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Dan ketika mereka melihat Tuhan, cara pandang mereka berubah. Walaupun tidak diceritakan banyak bagaimana mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi saya percaya cara pandang mereka menentukan siapa yang dia lihat. Makanya saya bisa asumsikan memang mereka dekat dan memusatkan perhatian kepada Tuhan. Karena dia mengatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, dan dia mengatakan Tuhan mampu pasti melewati. Jadi bicara tentang khawatir, stres, ya takut, berbicara tentang perspektif. Kita melihat siapa, menentukan apa atau bagaimana kita melihat. Ya kalau kita lihat kisah yang saya juga suka ya, yaitu Daud. Kita lihat Daud itu mengalami masalah yang luar biasa. Dia dibuang oleh rajanya, bahkan sebelumnya di keluarganya juga tidak diindahkan, oleh bapaknya dilupakan, oleh kakaknya juga tidak disayangkan, tidak diindahkan, difitnah, bahkan oleh musuhnya dihina di depan bangsa. Ya ketika Goliat menghina Daud, itu dihina di depan bangsa Israel, Yehuda, dan juga bangsa Filistin. Tapi kita melihat bagaimana Daud tetap teguh karena ada satu kunci di sini. Alkitab mengatakan di Mazmur 16, Daud menulis ayat 8, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. I set my eyes continually before God." Jadi matanya selalu memandang ke Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. So teman-teman, kalau kita lihat kisahnya Daud, ya Daud itu kan seorang yang tragis ya. Kita lihat bagaimana hidupnya tuh dipenuhi oleh ketakutan, bukan dipenuhi ketakutan, dia mengalami ketakutan, mengalami kekecewaan, mengalami kebingungan, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kita lihat bahkan Daud pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tapi di balik semua kelemahannya, Daud memiliki keteguhan hati yang luar biasa dibandingkan orang-orang yang lain pada zaman itu. Bahkan dibandingkan dengan zaman kita sekarang pun, Daud masih di atas rata-rata. Kenapa? Karena kuncinya bukan Daud punya skill berperang. Bukan karena Daud sekedar punya keberanian yang lahir dari kemampuannya. Tapi Daud mengandalkan Tuhan senantiasa. Dia selalu melihat ke Tuhan. Ya, Mazmur 16 sudah jelas. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, jadi disinilah iman itu muncul. Karena iman itu sebuah pemberian. Iman itu bukan sebuah usaha. Iman itu muncul karena pengenalan. Iman itu muncul karena pendengaran akan firman Kristus. Ini berbicara kepada kedekatan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti sering melihat Tuhan. Dan orang yang sering melihat Tuhan, melihat Tuhan, melihat Tuhan. Akhirnya bukan sekedar dia melihat Tuhan, tapi dia akan melihat melalui Tuhan. Jadi dia melihat cara pandang, dia memiliki cara pandang, melihat dunia, melihat masalahnya dari kacamata Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Daud berperang lawan Goliat ya. Kita lihat Daud dibandingkan Goliat. Underrated. Udah pasti harusnya Daud kalah ya. Dan ketika Daud ingin melawan Goliat, Daud dipandang rendah, Daud tidak dianggap hebat, dia dianggap anak kecil, nggak bisa apa-apa. Tapi yang menarik ya, ketika dia hendak melawan Goliat, Daud mengucapkan sebuah kalimat yang menarik. Di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Teman-teman tahu bahwa senjata apakah yang Daud pegang? Batu. Ya, batu yang dia hendak dia lemparkan dengan alat yang dia punya untuk menyerang Goliat. Harusnya Daud mengatakan, aku akan menyerang kau dengan batu ini. Tapi tidak. Karena Goliat mengatakan,
Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Jadi senjatanya Goliat luar biasa. Pedang, tombak, lembing. Dan itu kalau Goliat setinggi 2 hasta kalau nggak salah ya, tinggi sekali. Dan bayangin pedangnya, tombaknya, lembingnya seperti apa. Tapi yang pertama, Daud tidak memandang masalahnya dari kacamata dia. Dia memandang masalahnya dari kacamata Tuhan. Jadi fokusnya Daud bukan kepada musuhnya, bukan kepada kehebatan senjata musuhnya, tapi fokusnya juga bukan kepada batunya yang dia punya. Daud gak fokus kepada kemampuannya, Daud gak fokus kepada senjata yang dia punya, tapi dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. So, di sini kita bisa melihat bahwa masalah itu hanya akan jadi masalah kalau kita melihatnya sebagai masalah. Tapi ketika kita melihat masalah sebagai sebuah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya, masalah itu akan menjadi, kamu akan menjadi masalah buat jawaban itu. Bahkan bukan hanya bagi masalah itu, kamu akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan kita lihat bagaimana Daud melihat Tuhan, membuat dia melihat masalahnya begitu kecil. Dan dia melihat Tuhannya begitu besar. Bahkan ketika Saul ingin kasih senjata perangnya, baju perangnya, Daud nggak mau. Karena Daud nggak butuh, Daud nggak mau jadi orang lain. Ya, orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan, dia akan menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Makanya tadi Mazmur 16, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak akan takut, aku tidak akan goyah. Karena itu hatiku bersuka cita. Ya, dia menyebutkan bahwa begitu indah engkau menciptakan aku. Ya, begitu banyak perkataanmu yang indah tentang aku Tuhan. Banyaknya seperti pasir di lautan. When you see God, you will see yourself melalui kacamata Tuhan. Dan kamu akan melihat bukan kamu hebat, tapi kehebatan Tuhan ada di dalam kamu. Makanya aku percaya banget hari ini teman-teman, apapun yang kamu alami di masa-masa corona ini mungkin kelihatannya sulit. Tapi aku percaya banget bahwa setiap masalah ada untuk menyatakan kuasa Tuhan. Bukan hanya buat kamu, tapi juga melalui kamu. Itu kenapa selain stres, lalu juga takut, ya, dan iman, ada satu lagi yang namanya kecewa. Ya, seringkali karena kita mengalami problems, kita lihat kan tadi dimulai dari kekhawatiran, ya, stres, ketakutan. Jadinya apa? Orang-orang bangsa Israel kecewa sama Tuhan. Lebih baik aku mati aja deh. Kalau memang kau ingin mengantarkan aku ke tanah yang kau janjikan untuk mati dengan rasa-rasa. Selalu dimulai dari takut, stres, ya, dan pada akhirnya apa? Kecewa. Tapi saya percaya Daud pun mengalami kekecewaan. Daud pun mengalami hal yang sulit. Bayangin loh, dijanjiin jadi raja, ya, tetapi ketika dia mengalahkan Goliat, malah dia dibuang. Belasan tahun dia harus merantau menjadi buronan, ya, dibuang keluarganya, dibuang bangsanya, dibuang istrinya, bayangin. Sampai juga ditolak oleh musuhnya. Sampai satu waktu di hadapan musuhnya dia harus berlagak seperti orang gila. Bayangin segitu stresnya dia. Makanya kalau kita lihat Mazmur, ya, banyak sekali kalimat-kalimat Daud lagi frustasi, lagi takut. Tapi di balik ucapan takutnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengembalikan semua perspektifnya, semua perasaan yang gak enak kembali kepada Tuhan. Ada salah satu Mazmur yang saya suka banget. Ya, di Mazmur 30 ayatnya yang ke-8, dia bilang, Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Tapi ada kalimat paradoks di situ. Dia bilang, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Ya, jadi ketika dia sedang naik ke atas gunung Tuhan, Tuhan memalingkan wajahnya. Tapi lihat, dia tutup dengan kalimat ini. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Gue percaya banget bahwa Daud mengalami disappointments, mengalami kekecewaan.
ekspektasinya dia tidak tercapai, mungkin doanya tidak terjawab, pengharapannya tidak tersampaikan hari itu. Tapi di balik kalimat, ya kita bisa bilang sedikit komplain, ya sedikit marah ataupun terkejut, kita lihat dari banyak mazmur, tapi selalu Daud menutup dengan ucapan syukur. Jadi gue percaya banget bahwa makanya Roma 8 ya ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hal-hal yang buruk Tuhan bisa pakai sekalipun. Hal-hal yang sial, hal-hal yang membuat kita terpuruk, kalau kita hidup mengasihi Tuhan, apapun yang datang ke hidupmu, Tuhan akan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Makanya Paulus mengatakan kita tahu sekarang. Artinya ada proses yang dilewati, di mana belum tahu, mengalami proses, dan karena dia mengasihi Tuhan, Tuhan tepati janjinya bahwa Tuhan menyertai. Ya, walaupun outcome-nya, hasilnya nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita tahu sekarang pada akhirnya Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nggak buat semua orang loh. Bahkan bukan buat orang Kristen, tapi buat orang yang mengasihi Dia. Karena nggak semua orang Kristen mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen cuma mengasihi apa yang Tuhan punya, cuma mengasihi berkat-Nya, mengasihi jawaban doa, tapi nggak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya mata kita memusatkan diri kepada pribadi Tuhan, bukan berkat Tuhan, bukan jawaban doa dari Tuhan. Walaupun semua itu saya doakan setiap hari, tapi lebih daripada semuanya itu, saya merindukan untuk kehadiran Tuhan hadir di hidup saya. Karena itu yang membuat hidup saya bergairah, alive, dan juga memiliki pengharapan yang teguh. Amin saudara. So saya ingin tutup dengan sebuah kalimat gini. Disappointments are God's appointments. Kekecewaan adalah pertemuan dengan Tuhan. Disappointments are God's appointments. Teman-teman mungkin udah pernah dengar di mana berita kesaksian hidup saya dan keluarga saya, di mana anak saya yang keempat lahir dalam keadaan gak normal. Situasinya sangat buruk, ya mengalami kelainan demi kelainan dalam sekujur tubuhnya, dan bahkan anak saya yang keempat dengan nama Ziona Eden divonis mengalami sebuah kelainan pertama di dunia yang menyerang banyak bagian tubuhnya. Dan bahkan di sebuah situs internet, penyakit seperti anak saya itu usia cuma 3-5 bulan. Kami mengalami kekecewaan, ketakutan, ada sebuah kebingungan. Tapi di balik dari semua kebingungan, saya dan istri saya sepakat untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang besar pasti ada di balik semua ini. Kami tidak berdoa buat outcome, walaupun ya, maksudnya kami berdoa supaya Ziona disembuhkan, Ziona mengalami mujizat, tapi lebih daripada itu, kami pengen Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan betul, disappointments are God's appointments. Saya melihat anak saya makin hari makin disembuhkan, bahkan dokter, ya beberapa minggu lalu, kami kedua dokter yang cukup hebat, cukup canggih, ya dikenal, dan mereka mengatakan, yang pertama, saya merinding lihat Ziona. Wow. Yang kedua, dia bilang, beyond expectation. Padahal mereka bukan orang percaya. Dan hari ini bahkan, anak saya usia sudah 3 tahun. Yang harusnya cuma 3-5 bulan, dan banyak keajaiban terjadi di tubuhnya. Dan bahkan hari ini, istri saya dan juga saya dipercayakan menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Istri saya sekarang aktif di yayasan untuk membantu anak-anak cacat di Indonesia. Saudara bisa lihat, God's appointments leads to disappointments leads to God's appointments. Dari kekecewaan, dari lahirnya anak cacat, lahirnya anak kelainan, lahirnya anak dengan sebuah vonis demi vonis, malah membuat kami menemukan Tuhan. Lebih lagi, kami menyadari kuasa Tuhan besar. Sampai kita lihat hari ini Tuhan membawa kami ke satu posisi dampak. Dari dipercayakan anak cacat, anak kelainan, ya, menjadi duta besar penyakit langka. Dan saya percaya bahwa anak saya bukan anak cacat. Anak saya adalah berkat Tuhan. Dia mungkin mengalami lahir dengan penyakit langka, tapi bagi kami, Ziona adalah berkat yang langka. Ya saudara boleh nggak setuju, it doesn't really matter. What matters is what
we can see. Ya, saudara mungkin boleh melihat anak saya sebagai anak yang lahir dengan penyakit langka, yang mungkin masa depannya sulit, tapi bagi saya bersama dengan Tuhan, semua akan jadi kemuliaan. So, hari ini di mana pusat perhatianmu? Apakah kamu memerhatikan hidupmu, apa yang kamu punya, apa yang kamu nggak punya, senjatamu, atau bahkan kamu melihat musuhmu, keadaanmu? Pada akhirnya kamu menjadi rendah diri, merasa nggak mampu, nggak sanggup, atau bahkan stres, takut, dan kecewa. Tapi kalau engkau melihat Tuhan, kamu akan menemukan kekuatanmu. Bahkan melihat Tuhan membuat engkau mampu melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. So God bless you. Tuhan, thank you Tuhan buat isi hatimu yang disampaikan melalui Kak Radit pada hari ini. Kami belajar bahwa kami ingin memilih Engkau Tuhan dalam setiap keadaan kami, entah itu suka ataupun duka. Kami tetap ingin memilih Engkau Tuhan. We choose you karena kami tahu Engkaulah sumber kedamaian, Engkaulah sumber ketenangan. Dan keadaan hari-hari ini mungkin membuat kami untuk mencari kedamaian ataupun ketenangan ataupun sukacita yang di luar Engkau. Tapi kami mau berkomitmen untuk selalu memilih Engkau dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber kedamaian, Engkaulah sumber ketenangan yang sejati. Dan kami juga berdoa untuk Kak Radit ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hatimu kepada kami. Tuhan, pakai Kak Radit dengan lebih lagi, Tuhan pakai Kak Radit dengan lebih dahsyat lagi, agar Kak Radit juga bisa memberitakan tentang Engkau Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. We are very thankful for Kak Radit, dan we are very thankful for the message yang kita terima pada hari ini. Sekali lagi, we want to choose you God. Kita mau memilih Engkau dalam setiap keadaan kami, karena Engkaulah yang empunya sumber kedamaian dan sumber ketenangan. So, thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih buat Kak Radit yang telah memberitakan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman ini menjadi rema buat hidup anak youth dan teens di tempat ini. Tuhan memberkati Kak Radit dalam pelayanan dan keluarganya. Juga kami mengundang buat teman-teman youth dan teens untuk kembali ikut ibadah secara live streaming minggu depan. Selanjutnya, jangan lupa kita ada Exploring Our Bible setiap hari Rabu dan Jumat di Instagram Live Youth jam 7, dan tema bulan ini mengenai perumpamaan. Selanjutnya, selamat buat teman-teman yang udah lulus sidang. Selamat. Tuhan berkati. Dan terakhir, kami mengucapkan happy birthday buat teman-teman yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sekali lagi datang mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power, power and majesty, praise to the King. Mountain and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise nothing compared to the promise. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami, mengajar kami, mendidik kami, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami bisa menjadi terang dan garam, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sekarang, adik-adik, rekan-rekan
arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa, angkatlah tanganmu, dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu, pekerjaanmu, dan usahamu. Tuhan Yesus memberkati engkau agar engkau menjadi berkat. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin.